Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga mendapatkan kebahagiaan tanpa batas yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan adanya. Sekarang kita masih di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, tepatnya malam yang ke-9. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk membersihkan tubuh zahir dan batin dalam rangka ibadah puasa. Semoga kita mendapatkan ketakwaan. Arti ketakwaan ini kita berserah diri, sebenar-benarnya berserah kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi detik ini, nafas ini, yakinkan itu yang terbaik bagi Allah. Jadi kita sekarang, saudara-saudaraku, membahas tentang kajian kolbi atau hati. Karena kolbi ini dasar pertama kita untuk mencari ilmu, mencari ilmu yang segala yang dititipkan kepada kita. Hati bahasa Arabnya kolbi, sebetulnya ini sudah dinyatakan oleh Allah bahwasanya qalbi mukmin baitullah. Hati seorang mukmin itu rumahnya Allah. Jadi kita harus kenal dulu hati, karena hati ini apa kata Allah, innama amalu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya letaknya di hati. Letak hati saja kita tidak tahu, bagaimana cara meletakkan niat. Jadi kalau letak hati secara torikatnya, dua jari di bawah susu kiri, kolbi kalau dia anatomi tubuhnya detakan jantung. Jadi kita membahas tentang hati ini ada 3, saudara-saudaraku. Yang pertama, hati zulmani. Jadi hati zulmani ini hati yang jiwanya masih ada unsur hewani, unsur nabati, sehingga ada unsur insani. Jadi semuanya ini belum tentu, masih bercampur aduk di situ. Artinya dia tidak tahu akan Tuhannya, dia tidak tahu akan dirinya. Ini hati zulmani. Yang tahu dia cuma hidup, cuma dia sendiri yang perlu hidup, yang lain nggak perlu hidup. Jadi otomatis sifat-sifat hewani itu tadi akan menguasai mereka yang berhati zulmani ini, karena
cenderungnya ke nafsu. Jadi jiwanya itu tidak sampai ke tingkatan insani. Kalau jiwa insani itu jiwa-jiwa yang berpikir. Jadi letaknya pikiran itu tadi cenderung dia menggunakan akalnya. Jadi kalau seandainya akal ini tadi berpikir dan meyakini bahwasanya dulunya dia tidak ada, sekarang menjadi ada dan akan tiada. Jadi dia akan mengintrospeksi dirinya. Setelah dia mengintrospeksi dirinya, dilihatnya ke dalam, maka timbullah cahaya-cahaya ketuhanan. Inilah yang disebut dengan nurani. Ya, berarti hatinya sudah mulai bercahaya. Begini saudara-saudaraku tentang cahaya atau nur. Coba kita praktekkan dulu. Kita pergi ke pokok kelapa sawit malam hari. Jadi kita lewat di bawahnya, kan gelap tuh. Tahu-tahu lewat ular. Nampak nggak? Nggak nampak. Kenapa nggak nampak? Karena gelap. Jadi segitulah batas kemampuan mata kepala. Keesokannya kita bawa senter, kita lewat di pohon kelapa sawit itu lagi malam hari, lewat ular, kita senter. Tuh, nampak nggak? Nampak. Berarti siapa yang menampakkan? Cahaya atau mata? Ya cahaya. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Karena hati kita tidak bercahaya. Jadi kalau hati kita sudah bercahaya, disebut juga dengan nurani, hatinya sudah mulai bercahaya, artinya dia sudah ada cahaya-cahaya ketuhanan, bahwasanya dia menyadari adanya dia karena diadakan Allah. Ini kalau ibarat padi sudah mulai berisi, saudara-saudaraku, sudah mulai berisi lah. Waktunya dia menunduk lagi. Hati nurani namanya. Hati nurani ini dia akan mempunyai sifat sabar sama ikhlas. Itu sifat tertinggi baginda Rasulullah SAW, sabar dan ikhlas. Tidak cukup sampai di situ, saudara-saudaraku. Karena kenapa? Kalau kita nanti tidak menyadari bahwasannya kesabaran dan keikhlasan itu datangnya dari Allah, sangat sulit orang yang akan sanggup untuk melalui kehidupannya itu, saudara-saudaraku. Karena orang sabar dengan kesabaran diuji Allah, orang ikhlas dengan keikhlasan diuji Allah. Jadi apapun keinginan kita, dipastikan itulah cobaannya. Jadi bagaimana caranya? Kita harus tingkatkan lagi, kita cari level ketiga, yaitu hati Rabbani. Hati Rabbani inilah hati yang suci. Berarti diri kita ini sudah tahu kita bahwasanya kita itu dari Rabb, dari Allah. Jadi setelah kita mengetahui kita itu dari Allah, barulah kita memandang Allah. Jadi karena melihat Allah ini hanya Allah itu sendiri yang bisa
melihat. Sampai malaikat pun nggak berani, nggak bisa melihat Allah. Jadi Allah itu sendirilah yang akan melihat Allah, artinya dirinya sendiri. Jadi inilah tingkatan-tingkatan hati, mulai dari zulmani, nurani, dan rabbani. Jadi saudara-saudaraku, pada akhirnya kalau berbicara tentang hati ini, ujung-ujungnya rasa. Jadi setelah rasa ini kita ketahui wujud syukur kita, kelimanya itu tasbih tadi, asal alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi setelah kajian ini semuanya sudah kita bahas, barulah kita akan menyadari siapa diri ini, yang sebenar diri ini, karena yang sebenarnya diri adalah Allah. Jadi Allah lah di dalam diri kita, dan Allah lah di luar diri kita. Berarti harus kita sadari zahir dan batin, sifat dan zat semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas kita mengakui itu semua kepunyaan kita. Karena kenapa? Karena Allah lah semuanya yang berperan dalam hidup dan kehidupan kita. Hidup bahasa Arabnya hayat, sifatnya. Kalau sifat Allahnya hayyun, yang maha hidup. Jadi segala yang hidup ini kita kumpulkan dari sini, semuanya besar yang hidup. Menjadilah dia hayyun atau yang maha hidup dengan kulimah akbar. Jadi pertemuan antara hayat dan hayyun, antara sifat jamal dengan sifat jalal, disinilah baru kita menemukan jati diri yang sebenar-benarnya diri, dan keluarlah ayat yang berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan izin dan pertolonganmu ya Allah. Di situ dia nantinya sifatnya lillahi ta'ala. Disinilah dapatnya nanti tawakal. Disinilah semuanya sumber dari kehidupan kita. Dan yakinlah saudara-saudaraku, kita sendiri dulu yang membuat Allah itu senang. Artinya kita terima dengan senang hati apapun yang terjadi pada diri kita. Kalau sudah begitu, Allah akan senang apapun yang akan kita lakukan. Mungkin untuk malam ini itu dulu saudara-saudaraku. Mohon maaf masih di sana sini masih ada yang tidak tersampaikan, karena semuanya hanya izin dan pertolongan Allah. Kita sama-sama belajar memahami tentang kajian Islam ya Rabbal Alamin. Satu dengan sesuatu, satu dengan yang satu, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.